jumpa lagi dengan saya Generasi di The City Life Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto ini ataupun dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini, saya Generasi mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua. Semoga damai sejahtera Natal ada di hati kita semua. Puji syukur kepada Tuhan di mana Natal tahun ini bisa berjalan dengan baik dan apresiasi yang luar biasa untuk pemerintahan Indonesia yaitu Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran dengan seluruh aparat keamanan yang ada di mana sudah bekerja keras dan mengkondisikan keamanan dan kelancaran dalam Natal tahun ini. Semoga Tuhan selalu memberkati negara kita Indonesia ini dan kiranya Tuhan senantiasa beri hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara yang kita cintai Indonesia ini. Nah, bagaimana perayaan Natal Anda? Mungkin saat ini kita dalam merayakan Natal penuh dengan sukacita, kemeriahan, kumpul bersama keluarga, saudara, dan teman-teman tercinta. Ataupun malah Anda sedang sendiri, bahkan mungkin sedang berduka, dan ada juga yang sedang berjuang untuk melawan sakit penyakitnya, untuk mendapat kesehatan ataupun yang sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah, keuangan, pekerjaan, bahkan keluarga. Satu hal, teruslah maju. Tuhan mengasihi saya dan Anda semua. Selalu ada jalan dan selalu ada kekuatan dan berkat. Sebab saya dan Anda semua adalah istimewa di hadapan Tuhan. Siapapun Anda itu istimewa. Aku istimewa, ini tema khotbah Natal untuk hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lois. Namun sebelumnya rekan saya Yusak dan TCL Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita menyambut kelahiran-Mu. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Yes, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama angkat tangan kita. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Lebih lagi memuji Tuhan Bapak Ibu. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas. Angkat tangan kita Bapak Ibu sama-sama. Yang itu firman Allah yang
Sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Katakan dengan iman. Dia lahir, dia lahir, dia lahir, dia lahir. Terpujilah Tuhan, yes, terpujilah Tuhan. Sekali lagi, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ya firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita mempunyai anak-anak sekolah minggu yang sangat istimewa. Karena mereka benar-benar disayang oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya anak-anak saja yang istimewa,
Tapi kita semua juga adalah orang-orang yang istimewa bagi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan sekitar kita, seringkali orang mengatakan, kamu itu bukan apa-apa. Jangan kecil hati. Biarpun di pemandangan manusia kita bukan apa-apa, tapi di pemandangan Tuhan kita adalah sesuatu yang istimewa. Amin. Haleluya. Nah, khotbah saya juga tentang aku istimewa. Saudara-saudara, setiap manusia dilahirkan ke dalam dunia ini dengan satu misi sosial. Tidak ada orang yang lahir hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Misi sosial itu bisa besar, bisa kecil, ya, bisa nampak dengan jelas, bisa tidak nampak, seperti yang biasa. Kalau yang tidak nampak itu juga tidak akan mendapat penghargaan. Kita bisa bayangkan, kalau kita adalah makhluk sosial yang istimewa, yang diakui oleh Tuhan, tentunya kita harus menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Makhluk istimewa itu nggak bisa hidup sembarangan. Makhluk istimewa itu tidak bisa mengumbar hidupnya dengan begitu saja. Tapi ada batasan-batasan yang harus dimiliki agar keistimewaan hidup kita itu tetap terjamin. Saudara-saudara, kalau kita dikatakan sebagai anak yang istimewa, misalnya ya pelajar yang istimewa, tentunya ada harapan bagi guru, bagi orang tua, supaya pelajar ini bisa mencapai tingkatan yang lebih baik dari hari-hari yang lampau. Kalau nilainya itu mungkin yang lalu rata-rata, karena dia harus menjadi anak yang istimewa. Anak yang istimewa itu akan memiliki dan berusaha memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari rata-rata. Saudara-saudara, apa yang terbayang dalam pikiran kita saat seseorang mengatakan, wah, kamu adalah orang yang istimewa. Kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu adalah orang yang unggul, orang yang terbaik, dan lain-lainnya. Kita akan bangga, ya. Kita senang. Tapi bagaimana perasaan kita bila apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan itu tidak dihargai oleh sesama kita. Kita akan sedih, kita akan merasa minder, dan kita mungkin cuek, ya. Kita akan cuek. Apa sih ini? Nah, saudara-saudara, bagi dunia mungkin kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak berarti, tetapi bagi Tuhan kita adalah orang yang istimewa. Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Kita berharga di mata Tuhan sehingga Dia mau lahir ke dunia ini dan menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Mazmur 139 ayat 14 mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Pemazmur mengungkapkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang ajaib, ciptaan Allah yang istimewa. Karena itu Allah menyertai saudara dan saya, melindungi dimanapun kita berada, di situ Tuhan juga berada. Jangan kita merasa rendah, apapun keadaan kita, karena kita adalah istimewa. Setiap pribadi adalah istimewa di hadapan Tuhan, seperti lagu sekolah minggu yang tadi dinyanyikan. Saudara-saudara, dunia menyebut seseorang istimewa biasanya diukur dari prestasinya. Berdasarkan prestasi ada beberapa macam orang istimewa. Ya, misalnya orang yang pernah mengukir prestasi. Orang yang pernah mengukir prestasi istimewa. Orang yang memiliki kemampuan lebih dari rata-rata. Seperti Rudi Hartono. Saudara tahu ya, Rudi Hartono 8 kali
atau 8 tahun berturut-turut jadi juara bulu tangkis All England. Sampai mencapai rekor dunia. Dan bukan hanya Rudi Hartono saja yang bisa menjadi orang yang istimewa, ada lagi orang-orang yang lain. Shakespeare misalnya. Kalau saudara senang membaca kumpulan puisi dan drama, ya Shakespeare mempunyai puisi dan drama yang sangat indah dan digemari oleh banyak orang-orang muda. Leonardo da Vinci dengan lukisan Mona Lisa-nya yang sangat indah, mengagumkan. Dia adalah orang yang istimewa, lebih dari rata-rata. Saudara-saudara, kalau kita pernah menjadi juara kelas, pernah mencapai prestasi, ya, pernah menjadi orang-orang unggulan, maka kita adalah orang istimewa. Haleluya, saudara-saudara, orang yang pernah mengukir prestasi itu seperti itu. Tapi ada juga orang yang prestasinya itu biasa-biasa saja. Ya, sekolah naik kelas, nilainya rata-rata, ya, cukup sudah bangga. Ya. Masuk perguruan tinggi juga pas-pasan dengan nilai yang pas-pasan juga. Kerja juga biasa-biasa. Tidak bisa mencapai level yang sangat tinggi karena tidak pernah mau berusaha. Ada seorang anak, satu kali dia pulang dari sekolah, waktu itu kenaikan kelas, dia membawa raportnya dan dia berkata kepada ayah ibunya, "Pak, Bu, kalian bahagia. Kenapa? Untuk tahun ajaran baru gak perlu keluar uang pendaftaran. Ya, gak perlu beli seragam baru. Gak perlu beli buku-buku yang baru. Loh, kenapa? Kamu dapat beasiswa?" "Enggak, aku gak naik kelas. Aku gak lulus. Karena itu gak perlu beli apa-apa. Sebab harus mengulang." Ini contoh orang yang tidak berprestasi dalam hidupnya. Tidak menghargai kehidupannya. Dia hanya hidup dengan asal-asalan saja. Biasa-biasa saja. Saudara-saudara, orang yang tidak berprestasi biasanya itu kita kalau melihat orang yang gak berprestasi, seringkali kita bilang apa? Kewong males temen, kewong gak ada rezekinya, dan lain-lainnya. Nah, saudara-saudara, mungkin untuk orang-orang semacam ini, ya, kita jatuh kasihan. Tapi mereka tidak merasakan hal itu. Karena apa? Karena mereka tidak punya kesadaran. Saudara-saudara, ada banyak mahasiswa masuk Soteria, mendapat fasilitas yang cukup baik. Beasiswa, asrama gratis, makan gratis, ya. Tetapi karena tidak taat pada peraturan-peraturan, akhirnya juga ditegur. Dan ketika dikenai sanksi, mereka tidak terima, apa yang dilakukan? Minggat. Padahal nggak perlu minggat, kalau mau keluar baik-baik juga tidak dihalangi. Ya, mereka ini bukan orang yang berprestasi. Mereka orang yang tidak punya prestasi. Saudara-saudara. Nah, di antara beberapa orang itu, kita yang mana? Kalau kita melihat tuntutan dunia saat ini, ada standar yang ditentukan oleh dunia. Misalnya, kalau anak itu mau lulus dengan baik, dia harus punya nilai rata-rata di atas 6. Ya. Kalau dia ingin menjadi seorang juara di kelas, di sekolah, dia harus punya nilai rata-rata lebih tinggi dari teman-temannya. Saudara-saudara, juara olahraga juga hanya satu orang. Ya. Dan juara apapun dalam bidang kehidupan hanya ada satu. Nah, dunia menuntut yang terbaik. Standar dunia semakin hari semakin bertambah tinggi. Dan bukan semakin menurun. Dunia membutuhkan standar makin super, terbaik dan teristimewa. Saat ini mari kita melihat kondisi kita masing-masing. Melihat kinerja kita, melihat sikap kita, melihat perilaku kita. Apakah kita dapat bertahan menghadapi tuntutan dunia
yang menuntut kita memiliki standar hidup yang lebih baik, dan lebih baik. Apakah bisa kita lakukan untuk 5-10 tahun ke depan? Saudara-saudara, kalau kita memiliki mental yang kurang baik, kurang pas, ya, kita tidak akan mencapai itu. Tapi kalau kita memiliki mental yang baik, mental yang ingin mendapatkan prestasi terbaik, kita akan mencapai itu. Bagaimana dengan standar hidup para pengikut Tuhan Yesus dan para pelayan Tuhan? Semakin hari harus semakin istimewa. Atau seperti apa? Hanya saudara yang tahu dan diri saudara yang bisa menjawab. Saudara-saudara, kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini merupakan peristiwa besar dan bersejarah. Dia datang ke dalam dunia dalam wujud bayi kudus yang dilahirkan di kandang domba. Tuhan Yesus adalah raja atas segala raja. Namun dia tidak dilahirkan sebagai seorang raja yang penuh dengan kemuliaan, tapi dia dilahirkan sebagai seorang raja di tempat yang hina. Dia adalah orang istimewa. Mengapa harus lahir di kandang? Karena Tuhan punya maksud indah dalam kehidupan Tuhan Yesus. 3 hal yang dapat kita pelajari dari keistimewaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu merendahkan dirinya. Kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba memperlihatkan kedatangannya ke dalam dunia di tempat yang hina, di sebuah kandang, karena Allah ingin mengajar kepada manusia tentang kerendahan hati. Saudara-saudara, tidak sulit sebenarnya bagi Allah untuk memerintahkan malaikat menyediakan tempat terbaik bagi Tuhan Yesus untuk dilahirkan. Tetapi justru Allah membiarkan anaknya dilahirkan di kandang yang paling hina. Dan ini menunjukkan kerendahan hati. Dengan kelahiran Tuhan Yesus di kandang yang hina. Dengan tujuan agar orang yang merasa dirinya rendah dapat datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kelahiran Tuhan Yesus merupakan satu tindakan di mana Allah membuat dirinya meninggalkan segala kemegahan, meninggalkan segala kemuliaan untuk menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Bisa kita bayangkan bila Tuhan Yesus dilahirkan di istana raja. Bagi orang Majus yang mau datang menengok bayi Yesus, gak ada masalah. Tapi bagaimana dengan para gembala, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, ya, mungkin masuk ke istana juga gak berani. Saudara-saudara, ada seorang remaja beberapa tahun yang lalu, dia mendapat penghargaan dan dia harus mengambil hadiahnya itu di Istana Negara di Jakarta. Anak ini bangga karena dia wakil dari daerah dan mendapatkan hadiah harus ngambil di sana. Dia sudah berpakaian rapi, tapi dia kurang teliti. Untuk masuk ke istana, seorang pelajar nggak boleh pakai jin, ya, harus pakai pakaian yang biasa, bukan jin. Karena jin zaman dulu itu dianggap sebagai pakaian orang uraan. Ya kan? Yang sobek-sobek, yang gak karuan, yang jerawut-jerawut bawahnya. Nah, anak ini tanpa sadar dia ke istana, mungkin dipikir sudah rapi. Ya, pakai jin. Begitu sampai di istana oleh satpam, dia ditegur dan disuruh pulang. Ganti pakaian dulu. Baru kamu datang kemari untuk ambil hadiahmu. Itu apa itu? Istana loh, istana negara. Ya. Keadaan di dalam dunia ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saat kita menghadap Tuhan, seringkali kita menggunakan pakaian sembarangan. Mari kita mau belajar dengan memakai pakaian yang sopan saat kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara,
Tuhan Yesus meninggalkan semua kemegahan, meninggalkan semua kemuliaan, dan jadi sama dengan manusia. Allah merendahkan dirinya serendah-rendahnya agar kita dapat mendekat kepada Tuhan. Kandang tanpa Tuhan Yesus selalu menjadi kandang yang dianggap hina. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir di kandang itu bukan lagi kandang yang hina, tapi kandang yang membawa kemuliaan. Kerendahan hati Tuhan Yesus telah mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Adakah tempat dalam hatimu untuk Tuhan Yesus? Saudara-saudara, kita harus memberi tempat. Dengan kerendahan hati kita memanggil dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Yang kedua, Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya. Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan kerendahan hatinya, tapi dia juga peduli terhadap saudara dan saya. Orang yang peduli, biasanya orang itu memperhatikan. Ya, memperhatikan apa yang diperlukan. Memperhatikan apa yang diinginkan. Orang tua yang peduli pada anaknya tidak pernah menyia-nyiakan anaknya. Pacar yang peduli dengan pacarnya selalu memperhatikan, kepingin apa kamu? Waktu pacaran sih dituruti. Tapi nanti kalau sudah berumah tangga belum tentu ya kepedulian itu tetap langgeng. Ini yang harus kita jaga. Pacaran peduli, waktu menikah pun harus tetap peduli. Baru itu namanya bagus. Saudara-saudara. Nah, sepanjang hidup di dunia ini Tuhan Yesus selalu memperlihatkan kepedulian, perhatian kepada orang-orang yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Contohnya seperti Sakyus, pemungut cukai dalam Lukas 19 ayat 2-3. Sakyus ini terkenal sebagai kepala pemungut cukai, tukang pajak. Biasanya tukang pajak itu nggak disukai ya, apalagi oleh para pedagang. Wah, kalau kelihatan tukang pajak, lalu pegawainya dikasih tahu, kasih tahu, nggak ada aku, ya, nggak ada majikannya, hadapi sendiri. Nah, itu tukang pajak, selalu ditakuti. Saya pernah didatangi tukang pajak 2 kali, saudara-saudara, karena rumah saya terbuka, ya, dan banyak orang di situ yang jahit, ya belajar bikin kue, sampai baunya kue itu keluar. Jadi mungkin tukang pajak pikir, wah ini tempat usaha ini. Ya, karena banyak orang, ada anak-anak jahit. Lalu waktu mereka datang, mereka tanya, ibu bayar pajak? Bayar. Tiap tahun saya bayar pajak, ada yang ngurus, saya bilang gitu. Lalu yang ini juga dibayar pajak. Ini, wong ini gratis suruh bayar pajak, gimana Pak? Saya nggak terima uang, ya, ngajar jahit nggak terima uang, ngajar bikin roti nggak terima uang. Lalu pajaknya dari mana? Gimana ya mau bayar pajaknya? Ngitungnya bagaimana Bu? Sebab saya nggak ngajarnya gratis, nggak terima uang, ya. Lalu ngitungnya bagaimana? Saya harus kasih makan mereka, ya. Lalu harus bayar pajaknya seperti apa? Ini semua gratis. Boleh ditanya satu-satu, mereka bayar atau tidak? Dan akhirnya orang itu pergi. Itu tukang pajak, nggak disukai profesinya. Nah, saudara-saudara, itu Sakyus. Sakyus dianggap orang yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan justru datang kepada Sakyus, orang yang tidak menyenangkan. Ketika Tuhan datang kepada Sakyus, Tuhan berkata, Sakyus, segera turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus bukan hanya mau datang ke rumah Sakyus, tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kepedulian Tuhan terhadap Sakyus telah mengubah hidup Sakyus dan membuat Sakyus bertobat dan memperbaiki diri. Saudara-saudara, peluang untuk pertumbuhan rohani seringkali memerlukan sebuah perubahan dari dalam diri kita. Kita harus belajar bersedia untuk bertobat, berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar seperti Sakyus, mengambil dan menghargai setiap peluang yang Tuhan berikan agar kita dapat mengalami pertumbuhan rohani yang sempurna dan benar.
Yang ketiga, Tuhan Yesus menyatakan pengampunannya. Kelahiran Tuhan Yesus di kandang merupakan tempat yang kotor, tempat yang bau, tempat yang menjijikan. Tapi Tuhan Yesus mau hadir di tempat itu. Begitu pula dengan kita. Hidup kita yang dipenuhi dengan dosa, hati yang kotor, hati yang tidak kudus, hati yang penuh dengan rencana-rencana yang jahat, bahkan lebih kotor dari keadaan kandang. Namun Kristus mau hadir dalam hidup saudara dan saya. Dia mau mengampuni saudara dan saya. Dia mau memulihkan kehidupan saudara dan saya. Dia mau menyucikan dosa-dosa kita dan mengangkat kita untuk kita dapat menjadi anaknya. Tuhan selalu memperhatikan kebutuhan setiap pribadi, setiap manusia. Apa kebutuhan saudara hari ini? Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Aku butuh bimbingan-Mu. Aku butuh terang-Mu bagi kehidupanku, bagi keluargaku, bagi anak-anakku. Saudara-saudara, kebutuhan manusia terbesar adalah pengampunan. Karena kita bukan manusia yang suci, kita bukan manusia yang kudus. Setiap saat kita masih dapat melakukan kesalahan-kesalahan. Karena itu kita butuh pengampunan, pengampunan, dan pengampunan. Allah sudah mengirim seorang juru selamat kepada kita semua. Agar kita memiliki hidup yang diampuni, dikuduskan, dan dapat menjadi manusia-manusia istimewa bagi Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana kinerja kita. Sudahkah kita menyesuaikan diri dengan tuntutan disiplin hidup ke depan? Kita harus memberi tempat buat Yesus. Dia sudah lahir untuk saudara dan saya. Dan dia akan memberikan satu kehidupan yang baik untuk saudara dan saya. Kita adalah orang-orang istimewa Tuhan. Karena itu jangan memiliki mental santai. Jangan memiliki mental malas. Tetapi miliki mental disiplin yang tinggi. Agar kita mengalami keberhasilan dalam hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih kuucapkan padamu Tuhan. Terima kasih kuucapkan padamu Tuhan, atas berkat-Mu yang berkelimpahan. Senantiasa Kau perhatikan seluruh hidupku. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih kuucapkan padamu Tuhan, atas berkat-Mu yang berkelimpahan. Senantiasa Kau perhatikan seluruh hidupku. Terima kasih oh Tuhan. Ku tinggikan Kau Yesus, ku sembah Kau oh Yesus. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Terima kasih oh Tuhan. Ku ucapkan padamu Tuhan, atas berkat-Mu yang berkelimpahan. Senantiasa Kau perhatikan seluruh hidupku. Terima kasih oh Tuhan. Ku tinggikan Kau Yesus,
Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi juru selamat kami. Tuhan yang sudah mengangkat hidup kami yang penuh dengan noda dan dosa, untuk kami memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Contoh kehidupan yang Tuhan berikan kiranya juga dapat membuat kami menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati, sehingga kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Kami juga mau belajar untuk peduli terhadap keselamatan jiwa kami sendiri dan juga jiwa sesama kami dengan memberikan teladan hidup yang baik. Seperti Tuhan sudah mengubah kehidupan Sakyus dari hidup yang berantakan, hidup yang tidak bernilai, menjadi satu kehidupan yang berguna dan memberkati banyak orang. Tuhan juga dapat membuat hidup kami berguna bagi sesama kami, bagi kemuliaan kami, karena kami adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati semua persembahan-persembahan yang kami berikan, baik untuk operasional gereja, juga untuk keperluan Natal. Terima kasih juga Tuhan kalau kami boleh mengadakan acara Natal beberapa hari mendatang. Tuhan sendiri akan memberkati semua yang dipersiapkan bagi acara itu. Beri semua kekuatan, beri semua kesehatan, beri kesatuan hati dalam melakukan tugas ini. Beri kerjasama yang baik dan saling mendukung supaya kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan balik ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Mencukupkan segala kebutuhan dalam rumah tangga kami. Mencukupkan kebutuhan anak-anak kami yang sedang menempuh di sekolah. Mencukupkan dan memberkati usaha pekerjaan yang kami lakukan. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah ini dan Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan berkat dan kekuatan dari tayangan kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lois untuk pesan firman Tuhan-Nya. Semoga kita semua semakin bersemangat dan kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Dan kepada Yusak dan TCL Band serta volunteer TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan Natal atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia lahir, dia lahir, dia lahir. Terpujilah Tuhan, yes, terpujilah Tuhan. Sekali lagi, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus.
Boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita.